Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurbeti, SE MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Quality Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu manajemen kompensasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 4. Adapun rencana pembelajaran semester yang kami akan berikan mengharapkan mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan dari segi pengetahuan, kami mengharapkan mahasiswa menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dan fungsi organisasi. Adapun keterampilan umum yang diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pembangunan atau implementasi untuk pengetahuan dan teknologi. Dan keterampilan khusus yang diharapkan adalah mampu melaksanakan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, pengendalian, serta evaluasi pada level operasional berbagai tipe organisasi. Kemudian mampu melaksanakan fungsi organisasi, pemasaran, operasi, sumber daya, keuangan, dan strategi pada level operasional berbagai tipe organisasi. Ketiga, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi yang fungsi organisasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan manajemen kompensasi dalam pemberian kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan, kompensasi insentif, kompensasi tunjangan dan balas jasa, kompensasi pelengkap, kompensasi gaji, kompensasi pensiun, dan tunjangan hari tua, serta determinan kompensasi. Adapun yang menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menguasai menjelaskan konsep manajemen kompensasi, tujuan dan pentingnya manajemen kompensasi, mampu memahami dan mengimplementasikan kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan, mampu membuat perhitungan dan mengimplementasikan dan kompensasi insentif, mampu memperhitungkan dan mengimplementasikan bagaimana pemberian kompensasi, tunjangan, dan balas jasa, mampu menciptakan dan mengimplementasikan pemberian kompensasi pelengkap, mampu membuat perhitungan dan mengimplementasikan pemberian kompensasi gaji, mampu memahami dan mengimplementasikan perhitungan kompensasi pensiun dan tabungan di hari tua, dan mampu menganalisis dengan tepat determinan kompensasi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami serta menjelaskan pentingnya manajemen kompensasi dalam organisasi dan menguasai metode kompensasi serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah kompensasi. Selanjutnya mampu memahami model-model kompensasi dan dapat menghitung berbagai model kompensasi yang dapat diartikan dalam dua dunia bisnis. Selain itu, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat analisis pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan benchmarking sebagai dasar dalam penetapan kompensasi SDM. Bahan kajian dan materi pembelajaran. Pertama, topik bahasan dalam perkuliahan ini menjelaskan konsep kompensasi yang mempunyai keterampilan dalam mendesain analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Selain itu, diharapkan pula mahasiswa mampu mendesain sistem kompensasi dan penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem remunerasi pada suatu perusahaan nyata.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai referensi penunjang yang dapat berupa jurnal, artikel, video yang terkait materi yang saya bawakan, dan salah satu aplikasi yang menunjang perkuliahan ini yaitu aplikasi Q-Learning. Indikator sistem penilaian mata kuliah yang saya gunakan yaitu kehadiran 5%, tugas 50%, UTS 15%, dan ujian akhir semester 20%, moral etik 10%. Selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran mata kuliah manajemen kompensasi secara tatap muka di kelas, yaitu tentang jenis-jenis kompensasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, sampai kita ketemu hari ini, semua sehat-sehat ya? Sehat, Bu. Oke, baiklah. Hari ini materi kita yaitu tentang pengertian dari tunjangan karyawan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis kompensasi dan apa itu maksudnya dimaksud dengan kompensasi ya. Oke, Ibu akan review sebentar. Coba sebutkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi ya, Bu? Ya. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik, Bu. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, baiklah. Jadi kompensasi itu segala sesuatu yang diterima oleh karyawan ya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ya, kalau berwujud itu biasanya berupa uang, barang, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak berwujud biasanya berupa asuransi kesehatan ya, ya tunjangan yang lainnya. Oke, baiklah. Sekarang kita sebelum melanjutkan, apa itu pengertian tunjangan karyawan ya? Setiap karyawan kan ada tunjangan yang diberikan. Tunjangan itu biasanya diberikan sesuai dengan karyawan tersebut kemampuannya atau prestasinya, atau juga disesuaikan dengan jabatannya ya, atau juga disesuaikan dengan waktu lamanya mereka bekerja. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian dari tunjangan karyawan, Ibu mau nanya lagi nih, kira-kira jenis-jenis tunjangan itu apa aja sih? Jenis-jenis kompensasi itu apa saja yang sudah kita pelajari? Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi yang pertama itu kompensasi yang langsung itu seperti berupa gaji dan upah. Yang kedua kompensasi yang tidak langsung seperti kesejahteraan karyawan, THR dan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga insentif yang dapat berupa bonus. Oke. Jadi jenis-jenis kompensasi itu ada beberapa jenisnya. Seperti tadi disebutkan apa saja? Kompensasi yang langsung. Yang langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung apa saja tadi? Seperti kesejahteraan karyawan, THR, THR, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ya. Pengertian dari tunjangan karyawan yaitu adalah tunjangan itu secara umum dapat didefinisikan sebagai tambahan berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk menunjang penghasilan. Ya, jadi itu diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok. Ya, nah ada berbagai macam jenis tunjangan ya. Yang pertama, tunjangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990. Tunjangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tunjangan tetap dan tidak tetap. Nah, yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah tunjangan tetap merupakan kompensasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan diberikan secara tetap dan berkala. Jadi kalau ini sudah tetap waktunya ya, dibayarkan sekaligus bersama dengan gaji pokok ya, itu namanya yang tetap diberikan kepada
karyawan ya. Nah, kemudian ada juga yang pertama tadi tunjangan tetap. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah tadi ya, tunjangan tetap ini merupakan kompensasi yang berkaitan dengan pekerjaan ya, dengan pekerjaan dan diberikan secara tetap atau berkala. Dengan kata lain, tunjangan tetap diberikan secara berkala kepada karyawan terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, termasuk absensi. Jadi tidak berdasarkan absensi ya. Dan sedangkan tunjangan tidak tetap merupakan kompensasi langsung atau tidak langsung yang diberikan secara tidak tetap, tidak rutin kepada karyawan dan keluarga serta dibayarkan dalam waktu yang berbeda-beda dengan gaji pokok ya. Jadi itu namanya, kalau yang tetap berkala itu diberikan namanya tunjangan tetap. Kalau dia tidak tetap diberikan kepada karyawan dalam waktu yang berbeda dengan gaji pokok ya. Nah, jenis-jenis tunjangan karyawan ini yang pertama adalah biaya insentif jabatan ya. Jadi tunjangan ini diberikan kepada pekerja yang menempati jabatan struktural, disebut tunjangan jabatan. Jadi ini diberikan kepada orang yang ada jabatannya ya. Yang tidak ada jabatan tidak mendapatkan ya. Biasanya ini yang sudah ada posisi ya, posisinya di satu perusahaan, makanya ada diberikan biaya insentif jabatan ya. Tunjangan yang diberikan pada pekerja yang menempati jabatan struktural disebut tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan ini adalah benefit tambahan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan di satu perusahaan. Hal ini dikarenakan karyawan memiliki jabatan memikul tanggung jawab yang lebih besar dari karyawan biasa ya. Jadi posisinya sudah lebih tinggi ya. Seorang yang sudah lebih tinggi yang memiliki posisi, maka diberikanlah biaya insentif jabatan. Nah, tunjangan jabatan ini dibagi dua lagi, yaitu tunjangan struktural dan fungsional ya. Jadi kalau misalnya kayak ibu itu namanya tunjangan struktural. Ada juga namanya tunjangan fungsional karena fungsinya ya. Nah, kedua ini ada tunjangan umum. Tunjangan umum adalah jenis tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan. Jadi kalau tunjangan umum itu tidak ada jabatan juga mendapatkannya. Nah, dengan kata lain, benefit yang ini dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan secara umum. Jadi ada juga yang disebutkan diberikan tunjangan umum, yaitu diberikan karena apresiasi perusahaan terhadap karyawan yang berprestasi ya, yang memiliki kemampuan yang lebih ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang sudah berkeluarga. Contohnya ada tunjangan istri ya. Jadi kalau tunjangan istri itu misalnya pegawai negeri. Pegawai negeri ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, ada tunjangan anak sekolah. Nah, kalau dia tunjangan anak sekolah biasanya diberikan kalau dosen itu pegawai negeri itu usia anak batas terakhirnya 25 tahun. Ya, tapi di sini disebut 21 tahun ya. Kalau yang berlakunya 25 tahun. Jadi setelah 25 siap atau tidak siap anaknya kuliah, tunjangannya stop. Diputuskan. Ya, kecuali ada surat keterangan dari kampus. Biasanya kan kalau kedokteran kan lama ya. Kalau kedokteran dia kan 5 tahun ya, 5 tahun kadang sudah usianya lewat 25, 26 belum selesai. Nah, masih ada koas juga 2 tahun kan. Selesai pendidikan biasanya regularnya itu kayak kalian ini itu 4 tahun. Terus mereka masuk koas itu ada 2 tahun. Paling enggak umurnya kan 26 tuh. 26. Nah, yang 1 tahun lagi biasanya itu kita minta surat keterangan dari kampus bahwa anak tersebut masih ditanggung kuliahnya.
Itu biasanya dikasih, karena ibu kemarin dikasih seperti itu ya. Nah, itu namanya tunjangan anak. Ya, tunjangan anak ya. Nah, ada juga jenis tunjangan karyawan kesehatan ya. Apa itu tunjangan kesehatan untuk karyawan? Ya. Demi melindungi kesehatan pegawai dan menjaga produktivitas, tunjangan kesehatan adalah salah satu jenis tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kalau dia pegawai, biar pegawai negeri, enggak negeri, ada namanya BPJS ya. Itu namanya tunjangan kesehatan. Jadi tunjangan kesehatan itu, tapi nggak tahu ya. Kalau dulu kan ada tunjangan kesehatan yang golongan pertama, kedua, ketiga. Sekarang katanya berubah ya. Iya, mau diubah. Sudahkah diberlakukan? Belum, masih sama. Masih sama ya. Jadi nanti katanya disamakan ya. Kabarnya disamakan, tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 ya. Nah, untuk pegawai swasta juga ada kan? Pegawai swasta juga ada tunjangan ya. Kan ada juga BPJS. Kalau yang dia perusahaan swasta ada BPJS tenaga kerjaan. Jadi kalau dia bekerja mendapatkan musibah pada saat bekerja, maka ada namanya tunjangan kesehatan ketenaga kerjaan ya. Itu berbeda lagi ya. Jadi BPJS kesehatan dengan BPJS ketenaga kerjaan itu enggak sama, beda. Jadi mereka dapat 2 kali ya. Jadi masuk rumah sakitnya dapat tunjangan dari ketenaga kerjaan, dapat juga dari BPJS. Kalau perusahaannya memasukkan keduanya, kedua tunjangan tadi ya. Oke. Nah, ada juga di setiap perusahaan memiliki penamaan yang berbeda ya. Salah satunya ada yang dikenal dengan program kesehatan. Melalui tambahan penghasilan, diharapkan para pegawai akan selalu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan melakukan check-up serta pemeriksaan rutin. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang lumayan besar, mereka biasanya ada juga tunjangan kesehatannya berupa check-up ya. Check-up rutin ya, kemana lah, ke rumah sakit mana, yang itu dibiayain oleh perusahaan ya. Jadi tunjangan keluarga, jabatan, masa kerja adalah merupakan beberapa dari jenis tunjangan. Nah, ada yang kelima yang disebut dengan tunjangan pensiun ya. Tunjangan yang dapat disebut tabungan masa tua ini adalah contoh tunjangan dan kompensasi yang diberikan dengan maksud mesejahterakan karyawan saat memasuki usia pensiun agar dapat bertahan hidup meski sudah tidak memiliki penghasilan tinggi. Jadi kalau yang pensiun itu biasanya ASN ya. Ya, pegawai apa? Apa kepanjangan ASN? Hah? Aparatur sipil negara. Jadi artinya kalau dia dulunya namanya apa? PNS, pegawai negeri sipil ya. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu mendapatkan tunjangan pensiun. Juga bukan hanya pegawai negeri sipil ya, tapi juga ada perusahaan-perusahaan BUMN ya. Ada yang memberikan pensiun, tapi ada juga namanya uang tolak. Kalau uang tolak itu biasanya dikasih hanya sekali. Misalnya dikasihlah 500 juta waktu pada saat pensiun, tapi dia tidak akan mendapat pensiun. Ada yang memang dikasih pensiun per bulan rutin ya, sama tunjangan kesehatan. Jadi sudah pun misalnya kayak seperti PNS atau ASN itu kan kita walaupun pensiun, tunjangan kesehatan kita masih ditanggung negara. Jadi kita masih bisa berobat sesuai dengan kepangkatan kita ya. Nanti levelnya disesuaikan dengan pangkat terakhir kita apa. Apakah di bagian golongan pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, ada juga yang dimaksud dengan tunjangan hari raya ya. Tunjangan hari raya jenis benefit yang diberikan menjelang hari raya keagamaan dengan maksud agar karyawan dapat memenuhi kebutuhan saat hari lebaran. Karena hari lebaran itu kan biasanya banyak kebutuhan, banyak yang mau dibeli ya, banyak mau dibagi-bagi. Nah, pemerintah ya, kalau PNS juga ada
tunjangan hari raya. Biasanya juga untuk semua ya, hampir semua perusahaan memberikan namanya tunjangan hari raya ya. Biasanya tunjangan hari raya ini semua sama ya, bulannya sama pas lebaran ya, tidak dibedakan. Misalnya tunjangan hari Natal tidak ada, jadi tunjangan untuk hari Natal tetap diberikan pada saat lebaran ya, sama semua. Nah, kemudian ada lagi tunjangan biaya makan siang. Nah, tunjangan makan siang adalah jenis tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan dengan merujuk kepada kehadiran karyawan. Jika karyawan tidak hadir, maka tambahan penghasilan untuk makan siangnya dianggap hangus. Jadi kalau sudah nggak hadir, nggak dapat uang makan siang ya, tidak cair uang makannya ya. Jadi hanya yang hadir saja mendapat uang makan. Nah, ada lagi yang dinamakan jenis tunjangan karyawan transportasi ya. Kalau transportasi ini ada yang biasanya diantar jemput. Misalnya karyawan ngetemnya di satu tempat, nanti dia antar di tempat tersebut dan dijemput juga di situ. Jadi semua karyawan akan berkumpul di satu tempat. Ada juga jenisnya dikasih berupa uang ya. Misalnya berapa anggaran satu kali pak, misalnya entah berapa 40.000, entah 20.000 dihitung, maka itu dikasih kepada karyawan atau difasilitasi transportasinya oleh perusahaan ya. Itu ada berbagai jenis ya. Nah, jadi di sini tidak selalu berupa uang ya. Namun benefit ini biasanya dapat berupa uang transportasi atau layanan antar jemput ya. Mana enak, antar jemput atau kasih uang aja? Kasih uang aja ya. Lebih enak megang uangnya ya. Kalau antar jemput kan kita masalahnya punya kendaraan ya, kita nggak perlu antar jemput ya. Ya lebih enak dikasih uang aja lah, nggak usah diantar jemput ya. Tapi kalau jauh kan susah juga. Nah, diharapkan dari semua jenis-jenis tunjangan ini ya, pegawai akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik ya, lebih semangat, lebih termotivasi dengan adanya berbagai macam tunjangan ya. Mereka lebih giat bekerja. Nah, apa tujuan atau pentingnya menyesuaikan jenis tunjangan karyawan yang adil ya? Nah, banyak pegawai yang berpendapat bahwa mereka lebih ingin mendapatkan benefit yang menguntungkan mereka dibanding sekedar kenaikan gaji ya. Nah, pada dasarnya mendapat gaji yang baik juga penting untuk karyawan. Akan memenuhi rasa keadilan ya. Benar nggak? Kalau misalnya kita merasa terjolimin gitu dengan gaji yang nggak sesuai, maka motivasinya akan rendah, akan bermalas-malasan, ya tidak semangat ya. Nah, ya dengan memiliki benefit yang adil, Anda dapat meningkatkan loyalitas pegawai, dapat juga meningkatkan produktivitas mereka, ya, kehadiran, hingga menarik minat para calon karyawan yang hendak melamar di perusahaan, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda itu bagus, punya banyak tunjangan-tunjangan, jenis-jenis tunjangan, maka orang pun akan termotivasi untuk melamar di situ kan. Biasanya kan kalau kita mau melamar satu pekerjaan, kita kan bertanya-tanya dulu ya. Ya enggak? Kita tanya, ini di dalam bagaimana ya? Biasanya begitu. Kalau dibilang di dalam, aduh kayak gini, seperti ini, negatif gitu, biasanya kita tidak berminat ya. Tapi kalau misalnya ada tunjangan ini, tunjangan A, B, C, D, seterusnya, itu akan memotivasi kita untuk melamar di perusahaan tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat tingkatkan kehadiran. Penggunaan aplikasi tentu akan menghasilkan data karyawan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan karena sudah ada parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi parameter tadi apa? Tingkat kehadiran. Jadi kalau tingkat kehadiran itu absensinya kan mandiri ya. Jadi absensi tadi apa? Tingkatkan kehadiran tadi yaitu apa? Supaya tidak ada karyawan yang telat masuk kantor ya.
Kemudian apa lagi? 4 diantara masalah finansial, keluarga, kesehatan, dan motivasi mandiri. Ya, mungkin saja ya dengan menyediakan benefit yang dapat meringankan mereka, Anda dapat membuat pegawai lebih tenang dan lebih dapat datang ke kantor tanpa perlu rasa khawatir. Oke, sampai di sini sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, tadi apa tadi? Jenis-jenisnya tadi pertama apa? Coba. Jenis-jenis karya. Jenis-jenis tunjangan tadi, tunjangan tetap dan tunjangan Tidak tetap. Nah, tunjangan tetap tadi apa saja? Tunjangan apa tadi? Ada. Ya, apa lagi? Tunjangan umum. Ya. Tunjangan keluarga. Oke. Baiklah. Mungkin sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Oke, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Demikianlah video pembelajaran saya mata kuliah manajemen kompensasi. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kehilafan pada materi yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.